Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang keistimewaan azan dan iqamah. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru. Babu ma yaqulu man sami'al muadzina wal muqima. Bab apa yang dibaca saat mendengar muadzin. Muadzin itu orang yang adzan. Wal muqim, muqim yang dimaksud di sini adalah orang yang iqamah. Ya. Jadi orang yang iqamah kita sebut dengan muqim. Ya. Orang yang adzan disebut muadzin. Jadi kita yang mendengar apa yang kita baca saat dia azan atau iqamah. Yustahabbu an yaqula man sami'al muadzina wal muqima mithla qawlihi. Disunnahkan bahwa membaca bagi orang yang mendengar muadzin atau muqim, ya, mendengar orang yang azan atau mendengar orang yang iqamah, mithla qawlihi, seperti perkataannya. Maksudnya bagaimana perkataan si muadzin, seperti itulah kita baca, kita yang mendengar. Apa yang dibaca oleh orang yang iqamah, seperti itulah kita baca. Ya, misal muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita yang mendengar, kita baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga ketika iqamah, sama ya. Jadi bukan hanya saat azan saja. Ini salah satu yang banyak dilupakan oleh umat di akhir zaman ini. Jadi mereka menjawab itu hanya saat azan saja. Saat azan dia menjawab, tapi saat iqamah diam aja. Tidak ya, yang disunnahkan itu kita menjawab azan dan iqamah. Jadi kalau yang iqamah itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita disunnahkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah. Yang iqamah itu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita pun disunnahkan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ya, jadi ingat, disunnahkan menjawab itu bukan hanya saat mendengar azan. Saat mendengar iqamah pun tetap disunnahkan. Jadi makanya kalau di pesantren ini anak-anak kita ajarkan ya, mereka menjawab baik saat azan ataupun saat iqamah. Jadi waktu iqamah pun mereka akan menjawab seperti apa yang dibaca oleh muqim, orang yang iqamah tadi.
illa fi qawlihi, kecuali pada perkataannya, maksudnya perkataan yang azan atau yang iqamah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, jadi kecuali pada perkataan, misalnya si muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita yang mendengar bukan membaca hayya 'alas shalah, ya. Atau orang yang azan membaca hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar disunnahkan membaca apa? Bukan membaca hayya 'alal falah. Apa yang kita baca? Fa innahu yaqulu fi kulli lafzatin minhuma, maka sesungguhnya dia membaca, dia orang yang mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu, fi kulli lafzatin minhuma, pada setiap lafaz dari keduanya, la haula wala quwwata illa billah. Sampai di situ saja. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau mau ditambah billahil azim boleh, Bu, ya boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ikut tuntunan sunnahnya, dia hanya sampai la haula wala quwwata illa billah. Wa yaqulu fi qawlihi, dan mengatakan pada perkataannya, maksudnya yang mendengar menjawab setelah dia mendengar perkataan muazin atau muqim, as-salatu khairum minan naum, waktu sholat subuh, ya, muazinnya bilang itu, as-salatu khairum minan naum. Maka kita yang mendengar, apa yang kita baca? Sadaqata wa barirta atau wa bararta. Dua bacaan, boleh wa barirta, boleh wa bararta. Ya, sadaqata wa bararta. Ya, sadaqata wa bararta. Saya tuliskan, ya. Jadi kalau oke, saya tulis semua saja lafaz azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah. Baru hayya 'alal falah. Oke. Kalau subuh ada tambahan apa? As-salatu khairum minan naum. Kalau iqamah ada tambahan apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, ini dia lafaz-lafaz azan dan iqamah. Begitu juga pada subuh, ya.
Oke, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tadi ini sebutannya sebutan yang dua ini kita sebut dengan hayy 'alatain. Hayy 'alatain. Ini sebutan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, singkatannya supaya enggak terlalu panjang kita sebut dengan hayy 'alatain. Ya. Nah, jawabannya dua-duanya apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, dua-duanya jawabannya ini, la haula wala quwwata illa billah. Jawabannya ini disebut dengan hauqalah. Hauqalah. Ya, namanya apa? Hauqalah. Jadi supaya jangan panjang kali bisa kita singkat bacaan la haula wala quwwata illa billah, kita singkat dengan sebutan hauqalah. Ya. Kalau hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah kita singkat dengan hayya 'alatain. Jadi kalau bahasa singkatnya gini, apa yang kita baca saat muazin membaca hayya 'alatain, maka kita jawab apa? Hauqalah. Gitu aja. Itu bahasa singkatnya. Kita membaca hauqalah saat muazin membaca hayya 'alatain. Gitu. Oke? Baru as-salatu khairum minan naum ini disebut dengan, udah pernah ini, apa namanya ini? Lupa. Tatwid. Apa namanya? Tatwid. Ucapan as-salatu khairum minan naum itu disingkat menjadi at-tatwid. Nah, kalau ada orang membaca as-salatu khairum minan naum, maka kita disunnahkan membaca shadaqta wa bararta. Baror atau barir, dua-duanya ya. Shadaqta wa bararta. Apa artinya shadaqta? Benar engkau. Wa bararta atau wa barirta. Ya, sama. Itu artinya kamu jadi orang baik. Ya, kamu jadi orang baik karena sudah mengingatkan bahwasannya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, udah mengingatkan kita, makanya kita bilang kau orang baik. Ya, shadaqta, kamu benar, wa bararta, dan kamu baik karena sudah mengingatkan. Waqila, dan dikatakan yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Jadi ada juga yang mengatakan sadaqa Rasulullah. Jadi ketika muadzin tatwid membaca as-salatu khairum minan naum, maka yang kita baca adalah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Ya. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Wa yaqulu fi kalimatayil iqamah, dan mengatakan ia yang mendengar azan dan iqamah fi kalimatai, pada dua kalimat al-iqamah. Mana dua kalimat al-iqamah? Jadi yang kenapa iqamah itu disebut dengan iqamah? Karena ini disebut dengan iqamah. Kalimatai iqamah, dua kalimat iqamah. Ini qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dua kali diulang. Itu kalimat iqamah namanya. Ini iqamah, ya. Jadi bacaannya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Cara bacanya kayak gitu. Kalau mau disambung boleh. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Ini jadi fa'il, ya. Nah, jadi cara bacanya dua. Pertama diwaqafkan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua disambung. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Ya. Jangan, ini yang banyak salah. Yang banyak salah pertama, barisnya.
Jadi dibaca, ini yang salah, bacaan yang salah ya. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Ininya di baris kasroh kan, baris bawah. Salah. Yang benar adalah tu. Yang ini ya, ini kasroh. Baris bawah. Qad qamatis salatu. Karena menjadi fa'il nanti di sini, ya. Salah yang kedua, dia waqaf di sini, tapi dimulainya dengan tu di sini. Qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah, itu salah. Ya. Jadi kalau mau disambung, waqafnya bukan di sini, enggak ada berhenti, langsung saja. Qad qamatis salatu, qad salatu, qad qamatis shalah. Ya. Jadi itu yang sering gue dengar, dua kesalahan itu. Yang pertama tadi sholahnya di baris kasrah, baris bawah, ya, dibaca qad qamatis sholati, qad qam, itu salah. Yang kedua dia waqaf sholat, kemudian tu qad qamatis sholat. Nah, itu kesalahan yang biasa Buya dengar. Jadi nanti jangan kayak gitu lagi kalau iqamah, karena yang iqamah ini baik laki-laki ataupun perempuan tetap disunnahkan untuk iqamah, ya. Jadi baca iqamahnya jangan salah. Ya, baca iqamahnya pertama qad qamatis shalah, waqaf, qad qamatis shalah. Yang kedua wasal, disambung, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Ya. Jadi ketika kita mendengar kalimat iqamah ini, disunahkan membaca aqamahallahu wa adamaha. Jadi kita disunahkan membaca aqamahallahu, aqamaha, aqamahallahu wa adamaha. Ya, ini bacaannya. Ya. Aqamahallahu wa adamaha. Jadi ketika yang iqamat membaca qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kita baca apa? Aqamahallahu wa adamaha. Ya. Wa yaqulu aqiba qawlihi, dan dia mengatakan atau dia membaca setelah perkataannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika muazzin atau muqim mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita disuruh membaca wa ana asyhadu. Nah, ini tambahan dari yang kalau kita biasanya kita ucapkan sama. Ya, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Tapi kalau mau ditambah boleh. Cara menambahnya seperti ini. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi jawabannya wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau caranya seperti ini, nanti ada tambahannya, ya. Raditu billahi rabba, ya, ada tambahannya. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Itu tambahannya. Ya, kalau kita baca wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Untuk susunan yang ini di sebahagian riwayat terbalik, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu duluan, ya. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, ya. Itu diulangi.
فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Apabila selesai dari mengikuti semua azan, ya dari awal udah kita ikuti Allahu Akbar, udah kita ikuti Asyhadu an la ilaha illallah, udah kita baca semuanya sampai akhir, sampai la ilaha illallah. Maka yang kita baca apa? Kalau muadzin bilang la ilaha illallah, kita baca apa? La ilaha illallah, sama. Kita baca itu juga. Nah, setelah selesai itu semua, apa yang kita lakukan? Shalla wa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika muazin sudah bilang la ilaha illallah, udah baca itu, kita baca apa? La ilaha illallah. Berarti kita sudah selesai menjawab semua yang dibaca oleh muazin. Sudah selesai. Lalu apa yang kita lakukan? Sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca sholawat, ya. Jadi setelah la ilaha illallah, lalu kita baca sholawat dan salam. Sallat wa sallam, sholawat dan salam. Berarti lafaznya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thumma qala, setelah itu baru membaca Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil. Kalau mau ditambah ati sayyidana enggak apa-apa, boleh. Kalau di hadisnya enggak pakai sayyidana, ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilata, ya, sin, jangan wasi, bukan sad, dia sin. Wasilata wal fadilah wa ba'athu, bukan wa ba'athul, ya. Ini baca yang bacanya wa ba'athul maqam, bukan wa ba'athu, ya. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Wa'attah, dalnya enggak dibaca. Dia sudah masuk kepada huruf ta, tanya dibuat tasdid. Wa'attah, bukan wa'adatah, ya, tapi apa? Wa'attah. Sampai situ saja. Adapun lafaz innaka la tukhliful mi'ad, itu riwayat yang lain. Yang paling sahih hanya sampai di situ saja. Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Sampai situ saja. Kalau mau ditambah innaka la tukhliful mi'ad, boleh, tapi di riwayat yang lain. Thumma yad'u bima sya'a min umuril akhirati wad dunya. Kemudian dia berdoa dengan apa yang dia mau tentang urusan akhirat dan dunia. Jadi setelah kita baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, bukan selesai. Berdoa lagi kita. Apa doanya? Terserah. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Ya Allah, bimbinglah saya untuk selalu beribadah. Doa, bebas. Ya, doa tentang urusan dunia dan akhirat. Nanti akan dibacakan hadisnya tentang doa yang dibaca di antara azan dan iqamah. Nanti ada itu keistimewaan. Jadi tuntunannya bagaimana? Pertama, jawab apa yang dibaca oleh muadzin atau yang muqim, dijawab.
Setelah dijawab, terakhir tadi la ilaha illallah, apa yang kita lakukan? Baca sholawat. Allahumma salli wa sallim, ya, sholawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Baru yang keempat, berdoa. Doa bebas, doa apa saja. Ya. Rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ya. Apabila kamu mendengarkan azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ya. Jadi misalnya nanti anak-anak, ada kawannya sedang azan, kawan kita diam saja. Lalu kita bilang sama kawan kita apa? Qulu mithla ma yaqulul muadzin. Qulu mithla ma yaqulul muadzin. Katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab dua sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kamu mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah seperti apa yang dia katakan. Tsumma sallu alayya, setelah dijawab semuanya, bersolawatlah kalian atas saya. Baca solawat kepada Nabi. Jadi setelah la ilaha illallah, bersolawat kepada Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Maka sesungguhnya siapa-siapa yang bersolawat kepada saya itu maksudnya Nabi kita, ya. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, salatan, satu solawat. Siapa yang bersolawat atas saya, salatan, satu solawat, sallallahu alaihi biha 10, maka bersolawat Allah atasnya, atas orang yang bersolawat tadi 10 kali. Jadi kita membaca solawat sekali kepada Nabi, maka Allah membalasnya 10 kali. Ya. Jadi kalau misalnya satu hari itu berapa kali kita baca solawat khusus untuk setelah azan dan iqamah saja? Udah berapa kali itu? Udah 10 lah. Setelah azan sekali, setelah iqamah sekali, berarti kan 2 kali. Kali 5. Satu hari kan sholat kita 5, azan iqamahnya 5 kali. Berarti sudah berapa? Sudah 10 kali kita bersolawat kepada Nabi kita. Jadi maunya Buya tidak mempermasalahkan di tempat-tempat kita sholawat yang lain-lain. Misalnya kan sebahagian orang kan ada mempermasalahkan waktu salaman setelah sholat, ya. Udah siap zikir, siap doa, kita salaman, ya. Lalu sambil salaman sambil baca sholawat, ya. Ada sebagian orang mempermasalahkan itu, nggak ada itu syariatnya, nggak ada tuntunannya, nggak ada apanya, ya. Terserah dia, ya. Terserah dia. Memang kalau secara tuntunan yang menyebutkan langsung bersolawat, ya memang tidak ada. Tapi kalau kita baca solawat salah, enggak boleh, enggak apa-apa. Jadi yang tidak ada waktunya saja tidak apa-apa kita baca solawat. Apalagi yang sudah ada tuntunannya. Yang mana itu ada tuntunannya? Inilah setelah azan dan setelah iqamah. Nah, umat di zaman sekarang terbalik. Pemahamannya terbalik. Jadi ketika ada orang menyalahkan membaca sholawat saat salaman setelah sholat, heboh dia. Ya.
Padahal kalau ada yang mengatakan salah ya terserah dia gitu kan. Memang gak ada tuntunannya juga gitu kan. Tapi dia heboh gitu. Ya. Orang yang apa ini? Orang yang pelaku membaca sholawat setelah salaman itu merasa terganggu dengan ada orang yang mengatakan tidak ada tuntunan membaca sholawat saat salaman setelah sholat itu. Kenapa dia merasa terganggu? Karena sudah terbiasa dari nenek moyangnya dulu seperti itu, sudah terbiasa. Tapi ketika tidak ada orang membaca sholawat setelah azan dan iqamah, dia nggak terganggu, biasa-biasa aja dia. Padahal yang setelah azan dan setelah iqamah itu yang ada anjurannya untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya lain, berbeda ya, karena dia hari Jumat ya, berbeda. Oh, tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Tapi tentunya selalu ada perbedaan di antara hari yang istimewa dengan hari yang biasa, di antara tempat yang istimewa dengan tempat yang biasa. Contoh, kita sholat di musola ini, sholatnya jamaah. Dengan kita sholat berjamaah di Masjidil Haram berbeda, nggak sama. Kenapa? Karena tempatnya. Sama juga dengan puasa. Ya, kita puasa pada hari-hari, misalnya hari ini hari Ahad, tapi tidak di bulan Zulqa'dah. Ya, tidak di bulan tidak di bulan Zulhijjah 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya, kita nggak di situ puasanya. Dapat pahala, dapat, tapi berbeda pahalanya. Tidak sama gitu. Jadi masa yang istimewa itu bisa menentukan besar kecilnya pahala yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan adalah bersolawat tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Terserah, silahkan bersolawat di mana saja. Ya, selama di tempat-tempat yang dibolehkan. Setelah sholat kita baca sholawat boleh, ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, misalnya waktu mau berbuka sambil duduk-duduk, ya, daripada kita cuma melongo-melongo sambil nonton TV lalu kita baca sholawat, ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi usahakan juga terkhusus kepada waktu-waktu yang sudah diajarkan oleh Nabi untuk bersolawat, itu harus lebih kita galakkan lagi, lebih kita kuatkan lagi. Salah satunya apa? Ini setelah azan dan iqamah. Ya, jadi setelah azan dan iqamah tadi, setelah kita baca jawaban la ilaha illallah, sholawat dulu kepada Nabi. Setelah sholawat baru baca Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah. Setelah itu baru kita doa bebas. Nah, ini hadisnya. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolatlah kalian atas saya. Fa innahu man shalla alayya sholatan, maka siapa-siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah membalas solawatnya 10 kali. Tsumma sallallahu liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untuk saya itu maksudnya Nabi. Minta kepada Allah. Permintaan kita itu bukan untuk kita, tapi untuk Nabi. Apa yang kita minta Allah kasih kepada Nabi? Al-wasilah. Ya, al-wasilah. Wasilah itu bukan wasilah yang kita pahami ya, bukan perantara. Ya, bukan perantara saya dengan dia, bukan. Wasilah yang di sini itu artinya adalah al-manzilatul ulya. Ya, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kita minta kepada Allah, Allah berikan manzilatul ulya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang tinggi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang doanya tadi apa? Ati Muhammadanil wasilah. Ati, berikanlah ya Allah Muhammadan, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di dalam surga. Itu yang kita minta. Jadi setelah selawat tadi baru doa.
Ini dijelaskan. Wasilah itu fa innaha manzilatun fil jannah. Maka wasilah itu adalah tempat atau kedudukan di surga. Ya, jadi kita minta kepada Allah supaya memberikan tempat khusus kepada Nabi kita. Kenapa yang kita minta kepada Nabi, enggak untuk kita yang kita minta? Kenapa ya Allah berikanlah kepadaku tempat yang khusus, kedudukan yang mulia dalam surga? Kenapa kepada Nabi? Ya tadi, sebenarnya dengan kita meminta kepada Allah untuk Nabi kita, itu sudah sama halnya untuk kita sendiri. Kenapa? Karena nanti Nabi kita itu tidak akan peduli kepada dirinya. Dia akan lebih peduli kepada umatnya. Walaupun dia sudah diberikan satu keistimewaan, tidak dibuka pintu surga kalau bukan dia orang pertama yang masuk, adakah Nabi kita akan mau masuk duluan ke dalam surga? Enggak. Dia akan urusi dulu umatnya. Dia akan cari dulu umatnya. Ya. Jadi walaupun secara zahir nampaknya doanya khusus untuk Nabi, sebenarnya itu untuk kita juga. Ya. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. La tambaghi, tidak semestinya, illa kecuali li'abdin, untuk seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Maksudnya ini khusus hanya untuk seorang hamba yang istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap yang satu orang hamba itu ana, saya, huwa, dia yang menjadi hamba tadi. Ya. Saya berharap sayalah orangnya yang menjadi hamba istimewa yang mendapatkan kedudukan yang paling mulia tadi. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala liyal wasilah, maka siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, kedudukan yang tinggi tadi. Siapa yang memohon kepada Allah supaya diberikan wasilah itu, supaya diberikan kedudukan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapatkan? Halat lahus syafa'ah, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Ya. Jadi kita doakan Nabi, maka yang kita dapat apa? Syafaat Nabi. Dari hadis ini juga kita bisa dapat ibrah, dapat pelajaran. Tidak selamanya kita harus mendoakan diri kita saja. Banyak dari antara manusia itu terlalu fokus kepada dirinya. Memang dirinya dalam keadaan susah, tapi tidak semestinya harus untuk kita saja doa itu. Justru terkadang doa itu lebih makbul ketika kita panjatkan kepada Allah untuk orang lain. Ya Allah, mudahkanlah urusan si fulan. Secara tidak langsung kita sudah mendoakan untuk diri kita sendiri. Banyak di antara kita fokus kepada diri kita. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Ya Allah, sehatkanlah penyakit saya. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Fokus kepada dirinya sendiri. Bagusnya kayak gitu, bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan pula kita lupa mendoakan orang lain. Ya Allah, jadikanlah anak si fulan menjadi anak yang soleh. Ya Allah, mudahkanlah urusan si fulan. Ya Allah, angkatlah penyakit si fulan. Doakan orang lain, maka insya Allah itu akan balik kepada kita sendiri. Ya. Rawahu Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin, apabila muadzin berkata, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hadis Umar bin Khattab, ini hadis yang paling lengkap. Ya, satu-satu diajarin, satu-satu dibaca. Kalau tadi kan hanya qulu mithla ma yaqulul muadzin, katakanlah seperti apa yang dibacakan oleh muadzin. Kalau hadis Umar bin Khattab dibacanya secara lengkap. Ya. Ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, faqala ahadukum, maka berkata salah seorang kalian yang mendengar itu Allahu akbar, sama. Ya. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Qala, maka orang yang mendengarnya menjawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan asyhadu anna
anna Muhammadar Rasulullah. Qala, maka yang mendengar baca apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Qala, maka yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan hayya 'alal falah. Qala, kemudian orang yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, kemudian orang yang mendengar membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan la ilaha illallah. Qala, kemudian orang yang mendengar membaca la ilaha illallah. Siapa-siapa yang membuat seperti ini, kata Nabi, min qalbihi, dari hatinya, memang dari hatinya mau membaca itu, membaca, mengikuti perkataan muazin tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Memang ikhlas dia dari hatinya, ingin mengamalkan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dapat? Dakhalal jannata, masuk surga. Enak masuk surga. Cuma kayak gitu aja masuk surga. Enak masuk surga. Ya. Jadi makanya anak-anak Buya jangan malas-malas membaca itu. Kalau ada kawanmu yang tidak membaca, ingatkan mereka. Bagaimana cara mengingatkannya? Qulu mithla ma yaqulul muadzin. Baik waktu iqamah ataupun waktu azan, baca semua. Karena apa? Pahalanya besar. Dengan buat seperti itu dakhalal jannah, kata Nabi. Masuk surga. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Hadis ini sahih, bukan hadis dhaif. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala ina yasma'ul muadzina." Siapa-siapa yang membaca ketika dia mendengar muadzin. Ini maksudnya ketika ini setelah selesai, ya, setelah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini tambahan tadi. Ya. Jadi setelah kita menjawab perkataan muadzin, apa yang kita lakukan tadi? Sholawat. Ya, sholawat. Setelah sholawat kita baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kalau kita baca seperti itu, apa yang kita dapat? Ghufira lahu dzambuhu, diampunkan dosa-dosanya. Mengampunkan dosa itu ternyata sama Allah mudah saja. Bagaimana? Ya itu tadi, dengan baca seperti itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sudah, ghufira lahu dzambuhu. Allah ampunkan dosa-dosa semua. Ya. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa-siapa yang membaca saat mendengar muadzin, ya maksudnya setelah selesai baca azan, ya, dia baca, bedanya di sini hanya tambah wa ana, ya. Wa ana asyhadu. Kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah, ini ditambah wa ana. Wa ana asyhadu, kayak ini. Kayak ini tadi, lihat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambah wa ana asyhadu, ya. Rawahu Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih.
Wa rawaina fi Sunan Abi Daud, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahihin, dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muadzina yatashahhadu, adalah ia apabila mendengarkan muazin berkumandang mengumandangkan azan, maka Nabi kita yatasyahhad, bersaksi, ya, atau membaca syahadat. Qala wa ana. Maksudnya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu Muhammadar Rasulullah, itu maksudnya. Jadi Nabi saja buat kayak itu, ya, Nabi saja buat kayak itu, apalagi kita, ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa-siapa yang membaca setelah azan berkumandang, ya, ketika dia mendengarkan nida azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ saja, ya. Setelah baca azan lalu kita baca doa ini, apa yang kita dapat? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Wajib mendapat syafaat itu orang yang buat kayak itu. Setelah azan, setelah iqamah kita baca doa itu, maka kita sudah mendapatkan garansi pasti dapat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Muawiyah, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Muawiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'al muadzina yaqul hayya 'alal falah, ketika beliau mendengar muadzin membaca hayya 'alal falah, ini, ya, hayya 'alal falah, qal, dia mengatakan, Nabi menjawab, Allahumma ja'alna muflihin. Ini pilihan, ya. Biasanya kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ini ada tambahannya. Dibaca Allahumma ja'alna muflihin. Ini kita baca saat muazzin membaca hayya 'alal falah. Kita baca Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang muflihin, orang-orang yang meraih kemenangan. Ya, muflih, meraih kemenangan. Tapi hadis ini dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif enggak apa-apa. Boleh juga kita amalkan, ya. Kalau digabung boleh, Bu, ya. Misalnya muazin bilang hayya 'alal falah. Kalau yang sahihnya kan kita baca la haula wala quwwata illa billah. Boleh kita tambahi Allahumma ja'alna muflihin. Oh, boleh, enggak apa-apa. Langsung dua-duanya kita amalkan. Boleh, enggak apa-apa, ya. Atau diselang-seling. Zuhur kita baca la haula wala quwwata illa billah, nanti asar kita baca Allahumma ja'alna muflihin. Enggak apa-apa juga. Atau semuanya kita baca la haula wala quwwata illa billah saja, silahkan, enggak apa-apa. Boleh, ya. Tapi ingat, hadis yang Allahumma ja'alna muflihin ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dhaif. Tapi walaupun hadis dhaif, di awal kitab sudah dibahas untuk fadailul a'mal, tidak mengapa kita mengamalkan dari hadis yang dhaif. Wa rawaina fi Sunan Abi Daud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, an rajulin, dari seorang lelaki, an Syahr bin Hausyab, an Abi Umamah al-Bahili, dari Syahr bin Hausyab dari Abu Umamah al-Bahili, atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
anna Bilalan akhadha fil iqamati, bahwasanya Bilal mengumandangkan iqamah. Falamma qala, maka manakala dia mengatakan qad qamatis shalah, ketika Bilal iqamat membaca qad qamatis shalah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamahallahu wa adamaha. Sudah tadi kan? Ani. Aqamahallahu wa adamaha. Jadi sekali lagi Buya ingatkan, menjawab bacaan itu tidak hanya saat azan. Saat iqamah pun kita disunnahkan untuk membaca seperti yang dibaca oleh orang yang iqamah. Ya, gue contohkan orang iqamah. Kalian jawab ya, yang laki-laki menjawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Aqamahallahu wa adamaha. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, sampai situ jawabannya. Ya. Jadi semuanya ada jawabannya. Setelah itu tadi baru kita bersolawat, baca syahadat, baru berdoa. Doa khusus untuk Nabi, baru doa khusus untuk diri sendiri. Wa qala fi sa'iri alfazil iqamah, dan dia membaca pada semua lafaz iqamah kanahwi hadithi Umar fil adhan, seperti hadis Umar bin Khattab maksudnya ya, tentang azan ya. Kan ada itu yang sudah tadi kita baca sebelumnya, hadis Umar bin Khattab, lengkap tadi kan? Sama semuanya. Yang berbeda hanya ketika qad qamatis shalah, karena di hadis Umar tidak ada lafaz qad qamatis shalah. Wa ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza sami'a al-mu'adzina yuqimus salata, bahwasanya adalah ia apabila mendengar muazin yuqimus salata, mengiqamahkan salat ya. Jadi makanya ketika kalian bertanya apa bahasa Arabnya, siapa yang iqamat, maka bahasa Arabnya apa? Man yuqimus salat ya, siapa yang iqamat ya, man yuqimus salat. Yaqul, dia membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah shalli ala Muhammadin wa atihi su'lah yaumal qiyamah. Ini lafaz doa yang lain boleh ya. Jadi doanya itu juga Bu ya, apakah hanya setelah azan saja atau iqamah juga kita doa yang sama? Iya, sama, doanya sama. Setelah azan dan setelah iqamah doanya sama. Kalau mau dibeda-bedakan, yang biasa kita baca itu misalnya setelah azan, kalau setelah iqamah kita baca ini boleh juga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah shalli ala Muhammadin wa ati su'lah yaumal qiyamah, boleh juga, apa-apa. Faslun, idza sami'a al-mu'adzina awil muqima wa huwa yusalli lam yujibuhu fi sholati. Satu fasal, apabila dia mendengar muazzin atau muqim, apa tadi muqim? Orang yang iqamah. Wa huwa yusalli, dan dia sedang sholat. Nah, ini kau sedang sholat. Allahu akbar, kamu sedang sholat. Lalu muazzin azan. Apa yang kau lakukan? Lam yujibuhu fi sholat, tidak menjawabnya di waktu sholat. Jangan kau jawab pula ya. Kau sedang sholat, lalu muazzin azan dia, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan kau jawab pula Allahu akbar, Allahu akbar ya. Jangan dijawab. Lam yujibuhu, jangan dijawab, tidak dijawab fi sholat. Jadi kapan menjawabnya?
faida sallama minha, kalau kamu sudah salam darinya, dari sholat, udah salam kamu, assalamualaikum warahmatullah, udah salam kamu, udah selesai berarti sholatnya, ajabahu, jawab kama yujibuhu man la yusalli, seperti orang yang menjawabnya yang tidak sholat. Jadi kayak mana? Misalnya kita sholat tadi, sudah dimulai azannya, kita salam, udah sampai hayya 'alas shalah, udah sampai di situ. Jadi kita jawabnya mana? Jawab hayya 'alas shalah atau kita ulang dari awal? Hah? Kita jawab hayya 'alas shalah saja atau ulangi dari awal? Hah? Ulangi dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ulangi lagi dari awal. Setelah selesai salat. Falau ajaba fi sholati, kalau dia menjawab di waktu salat. Ini orang salat nih, salat. Allahu akbar. Kemudian muazin azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu dia jawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sedang sholat. Bagaimana statusnya? Bagaimana statusnya? Kuriha, dimakruhkan, dibenci. Walam tubtil sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Ya, hanya makruh, tapi tidak batal sholatnya. Oke, wahakada idza sami'ahu, dan begitu juga lah apabila dia mendengarnya, wa huwa 'alal khala'i, dan dia sedang di dalam WC, sedang di WC, bila sudah azan, la yujibuhu fil hal, tidak boleh menjawabnya ketika itu, ketika kamu di dalam WC. Jadi kapan menjawabnya? Fa idza kharaja ajabahu, kalau keluar baru jawab. Bagaimana menjawabnya? Tetap diulang juga dari awal. Fa amma, maka adapun idza kana yaqra'ul qur'ana, apabila dia sedang membaca Quran. Kamu sedang baca Quran ini, alif lam mim, kamu baca Quran, lalu muazin azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang harus kamu lakukan? Au yusabbih, atau kamu sedang berzikir, bertasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedang bertasbih, sedang berzikir, lalu bilang azan. Au yaqra'u haditsan, atau kamu sedang belajar hadis. Nih, sedang belajar hadis kita sekarang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkumandang azan. Au ilman, atau sedang mengaji, pengajian, lalu azan berkumandang. Au ghaira dzalika, atau yang selain itu, selain salat. Ya, kita sedang baca Quran, sedang berzikir, sedang belajar, sedang membaca hadis, sedang yang mengerjakan perbuatan yang baik-baik. Lalu azan, lalu bilang azan. Apa yang harus kita lakukan? Fa innahu yaqta'u jami'a hadza, maka sesungguhnya putuskan semua itu. Maksudnya putuskan, berhenti. Kamu sedang baca Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu bilang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Stop dulu, berhenti dulu baca Quran. Ya, jawab dulu azan tadi. Atau sedang ngaji kayak gini, sedang ngaji kita gini, lalu azan di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Mesti kita bubar? Enggak mesti bubar. Tapi pengajiannya berhenti dulu. Yang ngaji di rumah Bu ya. Sama. Dengar ke azannya? Kan apanya dengar azan? Dengar, berhenti dulu. Jawab dulu. Jadi kalaulah saja perbuatan yang baik seperti baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir, sedang pengajian, kajian ilmu, hadis, fikih, tafsir,
Ketika azan berkumandang kita disuruh untuk diam, apalah lagi kalau kita sedang bercerita-cerita, ya, sedang menggosip, ya, sedang dan sebagainya. Apalagi sedang kayak gitu, ya stoplah, berhentilah, ya. Kalau sudah kita stop, apa yang kita lakukan? Wa yujibul muadzina, dan dia menjawab muadzin. Tsumma ya'udu ila ma kana fihi, kemudian dia kembali ke asalnya lagi. Apa tadi asalnya? Baca Al-Quran. Setelah menjawab, balik lagi baca Quran lagi. Nggak apa-apa. Nggak mesti kita berhenti total, nggak mesti. Sama kayak misalnya kita kajian ini, yang azan di masjid misalnya, kajiannya misalnya sebelum zuhur, di masjid azan, maka kita kajiannya berhenti sebentar. Setelah azan kita berhenti ngapain? Menjawab azan. Setelah berhenti azan, mungkin di masjid sholat sunnah mereka. Kalau kita ngapain? Lanjut lagi, nggak apa-apa, boleh. Jadi nggak mesti semuanya langsung berhenti total, langsung kita sholat, enggak. Menjawab apa? Menjawab azan itu, ya, menjawab azan itu. Li'annal ijabata tafutu, karena bahwasannya menjawab azan itu tafut. Apa namanya? Tafut itu lewat, apa? Habis. Udah habis peluangnya, habis kesempatannya. Jadi kalau kau selesaikan dulu bacaan Al-Qur'anmu, baru kau jawab azan itu udah habis peluangmu untuk menjawabnya. Berbeda tadi kalau sholat. Kalau sholat, siap dulu kita sholat, baru kita jawab. Tapi kalau sekiranya sedang baca Quran, sedang zikir kita misalnya 100, masih sampai 25, ada 75 lagi. Jadi kamu teruskan saja baca zikirnya, 75 lagi. Setelah itu baru kau jawab azannya. Maka ke situ kesempatanmu untuk menjawab itu sudah habis. Itu maksudnya tafut. Wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban. Dan yang dianya padanya la yafutu ghaliban, enggak boleh luput padanya, kebiasaan. Jadi yang itu kita enggak boleh luput. Maksudnya enggak ada kesempatan bagi kita untuk menundanya sampai nanti. Berbeda dengan keadaan yang khusus tadi, sedang sholat atau sedang di dalam WC, yang tidak berkemungkinan bagi kita untuk menjawabnya. Maka di situ walaupun dah lewat nggak apa-apa, masih kita disuruh untuk menjawabnya. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan yang tadi itu sudah hilang kesempatannya, nggak kita jawab, nggak dapat pahala yang disebutkan Nabi tadi. Apa? Masuk surga, apalagi dapat syafaat, apalagi diampunkan dosa-dosanya. Nggak dapat lagi itu, sudah hilang. Istilah kalau misalnya mau dapat bantuan ditentukan. Kalau mau dapat bantuan datang jam 7. Kita datangnya jam 7:04. Enggak dapat lagi lah. Habis, tutup. Ya. Wa haitsu lam yutabi'hu hatta faragha al-mu'adzin yustahabbu an yatadaraka al-mutaba'ata ma lam yutilil fasl. Dan sekiranya tidak mengiringi ia, maksudnya mengiringi itu tidak berturut Allahu Akbar, ya, tidak diiringinya itu, ya. Hatta faragha al-muadzin, sampai selesai muadzin, ya, sampai selesai muadzin azan, yustahabbu an yatadaraka al-mutaba'ah, disunnahkan bahwa dia mendapati mutaba'ah. Maksudnya usahakan kita itu tetap ada ikut mutaba'ah, ikut sedikit walaupun sedikit, cuma di ujung saja. Bisa kayak sholat tadi kita salamnya ketika hayya 'alas shalah, berarti kita masih ikut mutaba'ah, kita masih mengikuti ada menjawab azan pada waktunya, gitu. Ya. Nah, kalau kita terjadinya di luar itu, ya, misalnya udah sampai selesai azannya baru kita selesai. Udah selesai azannya. Ini azannya cepat ini. Yang azannya cepat. Kita udah selesai, lalu azannya pun udah selesai, udah lama selesainya. Maka apa yang kita lakukan?
tetap kita membaca ulang dari awal, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir, malam yutinil faslu, selama tidak panjang jaraknya. Ya, selama tidak panjang jaraknya. Jangan pula nanti kita azan, lalu kita sholatnya membaca 2 juz. Sholatnya membaca 2 juz ini. Jadi orang setelah azan sampai kita salam ada jaraknya hampir 1 jam. Karena kita bacanya 2 juz. Hampir 1 jam jaraknya. Maka di situ tidak lagi disunahkan kita membaca yang dijawab oleh yang dibaca oleh muazin tadi. Habis kesempatannya tadi. Habis kesempatan. Malam yutilil faslu, selama tidak panjang pemisahnya. Oke, sampai di sini saja. Insyaallah kita nanggung 2 hadis lagi. Tapi oke lah, apa-apa. Karena setelah ini mesti azan, setelah itu udah habis tentang azan. Tentang subuh lagi, rokaat subuh. Tapi nggak apa-apa. Insyaallah di minggu depan kita baca. Ada pertanyaan? Masalah sholat dalam satu dari Mustafa boleh itu bersalah. Jadi memang di selawat itu doanya. Tidak. Enggak. Kedua tentang azan 2 kali itu biarkan aja. 2 kali. Azan 2 kali. Subuh ya. Apa itu? Itu sudah kita baca sebelumnya ya. Azan subuh itu memang disunahkan 2 kali. Zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Jadi ketentuannya azan itu harus masuk waktu dulu. Masuk waktu dulu baru azan. Enggak sah azan kalau belum masuk waktu. Misalnya zuhur jam 12 lewat 25. Misalnya zuhur. Lalu kita azan jam 12 lewat 20, maka azannya tadi enggak sah. Azannya tadi tidak sah. Ya. Jadi azan itu harus masuk waktu dulu. Baru boleh azan. Baru sah azannya. Ya. Jadi kalau belum masuk waktu dia, maka tidak sah azannya. Kecuali di waktu sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh, karena azannya 2 kali di zaman Nabi ya, kalau sekarang tinggal sekali aja. Kalau di zaman Nabi itu 2 kali azannya. Nah, 2 kalinya itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sudah dibahas sama Imam An-Nawawi di dalam kitab kita ini. Apa perbedaannya? Satu, di mana dibacanya? Mulai dari tengah malam. Masuk saja tengah malam sudah boleh kita azan pertama subuh. Ya. Pendapat yang kedua, 1/3 malam. Masuk dulu 1/3 malam, baru boleh kita azan pertama subuh. Pendapat ketiga, pokoknya masuk malam saja, udah sholat isya, boleh kita azan pertama subuh. Tapi yang paling afdal, paling kuat kata Imam Nawawi, asal lewat tengah malam sudah boleh kita azan pertama subuh. Ya. Nah, azan keduanya tetap wajib setelah masuk waktu. Wajib setelah masuk waktu baru kita azan. Mau ya potong dah. Oh iya, benar. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu ya, ini kan biasanya kan kalau di daerah kami, di tempat tinggal kami itu ada azan di masjidnya itu ada 3 masjid gitu Bu ya, yang biasanya. Tapi kadang kan bacaan yang di sini nggak sama dengan bacaan yang masjid satu lagi beda lagi. Jadi kadang kalau kita mengikutinya itu di masjid yang ini udah beda lagi kan, hayal sholat, di sini udah hayal falah gitu ya. Jadi ya kita udah ketinggalan Bu ya yang bacaan muadzin yang masjid yang satu gitu. Gimana itu Bu ya? Oke, jadi azan itu ya, azan itu yang kita jawab yang mana? Itu pertanyaan sebenarnya. Azan ucapan muazin yang mana yang kita ikuti? Di akhir zaman ini kita dihadapkan dengan keadaan yang kita bisa mendengar suara muazin dari beberapa masjid. Bisa kita dengar dari beberapa masjid. Jadi suara yang mana yang kita ikuti? Suara yang mana yang kita ikuti? Nah, suara masjid yang ada di komplek kita, di kampung kita. Jadi misalnya ini Lubu Hijau ini. Nah, di Longu suara
apanya mic-nya itu besar sampai terdengar ke sini misalnya. Nah, di kita sudah sampai hayya 'alas shalah. Di Lombok masih sampai asyhadu alla ilaha illallah. Lalu yang mana yang kita jawab? Tetap yang di kampung kita. Ya. Jadi yang kita jawab tetap di kampung kita. Ini berlaku sama juga dengan antara sholat qabliyah dengan antara sholat qabliyah. Di mana kita sholat qabliyahnya kapan, Bu ya? Setelah selesai azan yang di masjid kita atau nunggu semua selesai? Di masjid kita udah selesai apanya? Azannya, tapi di masjid-masjid tetangga belum. Jadi kita udah boleh sholat qabliyah. Sudah boleh. Selama di masjid kampung kita sudah selesai azannya. Gitu. Ya kan, kita nggak boleh sholat saat azan berkumandang. Nggak boleh. Jadi misalnya ini kita masuk masjid, Bilal sedang azan, nggak boleh kita sholat. Tunggu dulu, berdiri kita saja, tunggu sampai selesai muadzin azan, barulah kita sholat sunnah. Baik sholat sunnahnya tahiyatul masjid atau sholat sunnahnya sholat sunnah qabliyah. Ya, jadi tunggu selesai azan dulu baru. Nah, masalahnya misalnya kita sholatnya di rumah, terdengar beberapa azan dari berbagai masjid. Lalu kita mau sholat sunnahnya kapan ini? Tunggu selesai semuanya dulu atau bagaimana? Cukup tunggu setelah selesai azan yang dikumandangkan di masjid kita. Itu saja. Sama kayak misalnya di TV. Di TV ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib kita jawab. Wajib kita jawab. Di TV ini, di Jakarta jam 6 lewat jam 6, kadang jam 6 kurang udah azan ya. Wajib kita jawab. Disuruh kita menjawabnya. Tidak, karena itu bukan untuk kita. Sama kayak anak-anak latihan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruh kita menjawabnya? Enggak. Yang disuruh menjawab itu adalah azan yang dikumandangkan, mempertandakan waktu masuk di tempat kita, sekaligus mengajak kita sholat. Yang itu yang disuruh kita menjawabnya. Kalau yang di tempat lain itu bukan untuk kita. Jadi nggak disuruh kita untuk menjawabnya. Lagi. Waalaikumsalam. Kan seorang muadzin itu kan sebelum memandangkan azan, ada yang muadzin itu yang melafazkan salawat dulu, dan ada yang tidak melafazkan. Itu kemana Bu ya? Salawat. Ya, sebelum apa? Jadi ada yang kalau kemarin sudah kita bahas, ada namanya tarjih, ya. Tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih itu kita baca sir dulu sebelum kita azan. Inilah azan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Mahdurah namanya. Salah seorang sahabat namanya Abu Mahdurah. Jadi dulu pernah dikumpulkan Nabi sahabat-sahabat untuk diajari azan, lalu Nabi mendengar suara Abu Mahdurah. Lalu Nabi memanggil Abu Mahdurah ini sini. Diajari Nabi cara azan. Cara azannya dengan sistem tarjih. Maksudnya apa? Dibaca sir dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Baca dia sendiri, baru dia kuatkan suaranya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Nah, di mazhab Syafi'i yang diambil ini. Kalau mazhab lain enggak pakai tarjih, azan Bilal. Ya langsung saja ada Allahu Akbar, enggak ada baca sir, semuanya langsung baca jahar. Dua-duanya boleh, enggak apa-apa. Nah, adapun membaca sholawat sebelum dikumandangkan azan. Kalau di kita biasanya baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya, ya. Nah, dianjurkankah bagi kita untuk membaca sholawat terlebih dahulu sebelum mengumandangkan azan? Sebenarnya secara hadis tuntunan tidak ada. Tidak ada tuntunan untuk membaca sholawat terlebih dahulu sebelum azan. Yang ada apa? Sesudah. Yang ada sesudah azan kita disuruh baca sholawat. Kalau sebelum azan tidak ada tuntunannya. Nah, kalau mau baca sholawat juga ya nggak apa-apa. Nah,
Tapi istilahnya jangan dipatok. Ada sebahagian di masyarakat kita seolah-olah kalau nggak baca itu kayak nggak sah azannya, atau oke lah nggak sampai nggak sah, nggak sempurna. Jadi katanya, oh kalau mau azan harus hafal dulu innallaha malaikatahu katanya. Oh nggak ada tuntunannya, ya nggak mesti. Langsung saja kita baca Allahu Akbar boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian bagi yang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sebenarnya fokusnya bukan dibaca ayat. Nah, ini harus difahamkan juga kepada yang mengamalkan itu. Bacaan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sebelum azan itu adalah untuk mengingatkan kepada kita supaya baca sholawat. Jadi banyak muazin itu dia fokus baca ayatnya itu saja, tapi dianya nggak baca sholawat. Jadi seharusnya kalau mau mengamalkan yang ini ya, seharusnya setelah baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya seharusnya dilakukan apa? Pada sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seharusnya itu. Tapi kebanyakan kita enggak. Sudah sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi apa manfaat membaca ayat itu? Enggak ada manfaatnya. Dibacakan ayat itu untuk mengingatkan kita supaya baca sholawat gitu. Tapi kembali lagi, hukum baca sholawat sebelum azan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah baca sholawat setelah azan. Ya, setelah baca la ilaha illallah baca sholawat. Itu ada dalilnya. Begitu Pak. Jadi ya, kalau dalil tidak ada kan banyak yang menyalahkan. Itu bid'ah. Yang bid'ah itu pernah kita bahas dulu secara ringkas. Gue bahas sekarang ini ya. Yang bid'ah itu adalah ketika ada pengikat di satu ibadah, ya. Ibadah itu diikat dengan waktu, diikat dengan tempat, diikat dengan jumlah, lalu kita lepaskan ikatnya ini. Jadi misalnya ibadah itu dikerjakan pada hari Jumat, itu sudah diikat pada hari Jumat. Lalu kita lepaskan, oh boleh, karena ada banyak dosa kita ini, nggak hanya hari Jumat saja disyariatkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah boleh. Itu nggak boleh, itu yang namanya bid'ah. Misal subuh 2 rakaat. Di akhir zaman ini udah banyak dosa, banyak orang yang lalai. Kita buat subuhnya 17 rakaat. Nah, misalnya gitu kan. Kan secara zahir baik kan, menambah jumlah rakaat baik. Tapi yang jumlah itu sudah diikat sama Nabi. Diikatnya bagaimana? 2 kali. Cuma 2 sholat, 2 rakaat saja. Nggak boleh dibuka. Kalau dibuka, itu namanya bid'ah. Oke. Jadi itulah bisa nanti kita bilang, mana dalilnya kau tambah jadi 3, dari 4 jadi 17, mana dalilnya? Itu boleh ditanyakan. Baru kalau nggak bisa dia mendatangkannya, baru kita sebut itu sebagai bid'ah. Oke. Berbeda dengan ibadah yang tidak diikat, ya. Dia tidak diikat. Contoh membaca sholawat, ada diikat. Ada diikat jumlahnya, berapa jumlahnya? Enggak ada. Ada diikat kapan-kapan saja dibaca. Baca sholawat itu sekarang, ini. Enggak boleh dibaca di lain tempat ini. Enggak ada diikat. Kapan saja mau kita baca sholawat boleh. Jadi misalnya misal kita mau tidur, baca sholawat kita, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Ada disuruh Nabi baca sholawat sebelum tidur? Enggak ada. Jadi kalau kita mau baca sholawat sebelum tidur, perlu ditanya apa dalilnya gitu? Enggak perlu. Kenapa? Karena sholawat ibadah yang tidak terikat. Misalnya ini, mau berbuka puasa di pesantren kita misalnya. Nah, sambil buka puasa, ayo kita baca sholawat 100 kali. Perlu kita datangkan dalil yang menyuruh baca sholawat 100 kali sebelum berbuka puasa? Perlu? Nggak perlu. Kenapa? Baca sholawat tidak
Tidak terikat. Mau kita baca sebelum berbuka puasa, mau kita baca sesudah buka puasa, mau kita baca, mau enggak kita baca, enggak ada masalahnya. Gitu. Nah, kalau yang enggak terikat itu tidak perlu ditanya dalilnya. Gitu. Jadi enggak usah khawatir kalau kayak gitu. Mana dalilnya tuh? Oh, sekali tanya dalilnya nanti bahaya nanti. Ya, ini buat pengajian kayak gini mana dalilnya ini? Ada Nabi buat kayak gini, buat pengajian kayak gini. Pakai kitab, gunakan kitab Al-Azkar gitu ya kan. Nah, ini dibuat laki-laki perempuan enggak pakai batasnya, mana dalilnya ini? Oh, bahaya nanti kita. Ya, jadi kalau yang dia tidak ada terikat enggak apa-apa selama tidak menyalahi syariat. Oh, ada yang menyalahi syariat Bu ya? Ada, baca selawat dia di kamar mandi. Sallallahu ala Muhammad. Tapi dia sedang di dalam WC. Nah, itu menyalahi. Nah, maka nggak boleh kan gitu. Selama nggak menyalahi nggak ada masalah. Ya, misalnya tadi sambil apa ke sawah nanam padi, kita berselawat nggak apa-apa, boleh silakan. Gitu Pak ya. Jadi ungkapan mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu tepat apabila kalau sesuatu itu adalah ibadah yang muqayyad namanya. Muqayyad itu yang diikat. Ya, yang diikat. Sudah diikat lalu kita buka ikatannya. Tanyalah dalilnya, mana dalilnya? Gitu. Kalau nggak ada terikat, nggak perlu kita tanya dalilnya. Selama tidak menyalahi syariat. Oke, itu saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita sambung minggu akan datang ya. Bab doa ba'dal adzan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.